A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Niki sampun kula maknani ndek iki ya. Hah? Terang toh? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Surat Thaha ayat 24. Idhab maoso sapa sira maoso to. Idhab budalo sapa sira Musa rasulan hale dadi rasul ila fir'auna maring Fir'aun waman ma'ahu waman nan wong ma'ahu kang sertane Fir'aun. Innahu sa'tanani Fir'aun iku tagha lacut sapa Fir'aun. Ai jawaza tegese nglewati sapa Fir'aun al hatta ing batas fi kufrihi ing dalam kekufurane Fir'aun. Ilat ti'ail ilahiyati temuka maring dakwa ing sifat pangeran. Qala rabbi shrah li sadri. Surat Thaha ayat 25. Qala dawuh sapa Nabi Musa, rabbi shrah li sadri, rabbi do pangeran ingsun isyrah mugi jembarake panjenengan li maring ingsun sadri ing dodo ingsun. Sadri ing dodo ingsun ing ati ingsun tegese. Ay wasi'hu tegese mugi jembarake panjenengan hu ing sadri ya Allah ya Rabbi ya Karim hu ing sadri tujuane hu ing sadri li tahammulir risalati krana arahe nanggung ing risalah. Sanep li tahammulir risalati krana arahe nanggung ing risalah karena untuk membawa risalah. Waj'al li waziran min ahli wa yassir li amri. Surat Thaha ayat 26. Wa yassir lan mugi gampangaken panjenengan aisahil tegese mugi gampangaken panjenengan li maring ingsun amri ing perkara ingsun. Ai li uballihuha tegese li uballighaha tegese derapun nyampeake sapa ingsun ing risalah. Wahlul lan mugi wahlul uqdatam min lisani. Thaha 27. Wahlul lan mugi ngudari panjenengan melepaskan sanep gilang ngateko lek ngantuk ngateko. Wahlul lan mugi ngudari panjenengan uqdatan ing bundelan mil lisani saking lisan ingsun. Hadasat kang anyar tumeka apa uqdah minih tirakihi saking kobonge lisan bijamrotin sebab mawa wado'aha kang nyeleh sapa Musa ing jamroh bifihi ing dalam tutuke utawa cangkeme Musa. Wa huwa sahirun wa halitai Musa iku sahirun tasih lare alit waktu beliau masih kecil. Yafqahu mongko faham. Niki tujuane doa 3 yang lantunkan oleh Nabi Musa tadi, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Tujuannya yafqahu mongko bakal faham sapa Fir'aun wa man ma'ahu. Ayyafamu tegese bakal padha faham sapa Fir'aun wa man ma'ahu. Ilang yafamu tegese padha faham sapa Fir'aun wa man ma'ahu qauli ing ucapan ingsun inda tablighir risalati ing dalam nalikane nyampeake ing risalah.
waj'al li waziran min ahli. Waj'al lan mungkin dadekake panjenengan li keduwe ingsun waziran ing wong kang nulungi. Wong kang nulungi ai mu'inan tegese wong kang nulungi. Ai mu'inan tegese wong kang nulungi alaiha ing atase risalah. Min ahli saking keluarga ingsun. Harun akhi. Toha ayat 30. Haruna ing dulur ingsun Harun. Haruna ing Nabi Harun. Maf'ulun sanin utawi Harun iku dadi maf'ul sani. Lafaz Harun iku dadi maf'ul sani. Akhi nyatane dulur ingsun. Nyatane dulur ingsun atfu bayanin utai akhi. Tai lafat akhi iku dadi atof bayan usdud bihi azri usdud. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kula aturi nguwatake panjenengan. Usdud kula aturi nguwatake panjenengan bihi kelawan Harun azri ing geger ingsun ai dhuhri tegese ing geger ingsun wasyrikhu fi amri wasyrikhu lan mugi panjenengan nyekutake panjenengan ing Harun. Mugi nyekutake panjenengan ing Harun fi amri ing dalem perkara ingsun air risalati tegese ing dalem dadi rasul wal fi'lani ta fi'il loro usdud kali asyrik huniku iku bisi tayil amri kelawan nganggo sihot lorone fi'il amr wal mudhari'i lan fi'il mudhari wal mudhari lan klan nganggo fi'il mudhari al mazmumi kang den waca jazm wa huwa utawi mudhari al mazmum iku jawabut talabi jawabe talab utawa jawabe penuprih kain sabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira kai. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kai nusabbihaka derapun nucakake utawa maca tasbih sapa ingsun ing panjenengan tasbihan kelan maca tasbih temenan kasiron kang akeh wa nadzkura kalan derapun nutur utawa eling utawa zikir sapa ingsun ing panjenengan zikron kelawan nutur kelawan eling kasiron kang akeh innaka saktenane Tuhan iku kunta ana sapa tuan bina kelawan ingsun iku basiron kang pirsa aliman tegese kang pirsa fa an'amta bir risalah fa an'amta mongko paring weruh sapa panjenengan bir risalah kelawan dadi rasul pun kala kuti ita su'laka ya Musa kirang ya Allah ya Rabbi ya Karim pun sak monten mawon. Qala qad utita su'laka ya Musa 36. Pun sak mangke membahas setelah kemarin membahas mengenai yang namanya Allah Ta'ala. Cara bahasa kasarane ngomong niku telah mentraining terhadap Nabi Musa sebelum Nabi Musa itu diutus kepada Fir'aun. Jadi Nabi Musa itu sudah ditraining oleh Allah Ta'ala bahwa Nabi Musa itu memiliki mukjizat kekuatan yang sangat hebat. Rupane yang disebutkan adalah tongkatnya Nabi Musa yang hebat. Di situ banyak sekali mukjizat dan juga Nabi Musa itu memiliki mukjizat berupa tangannya kalau dimasukkan ke dalam lengan baju dan diletakkan di bawah ketiaknya beliau di dada lambung bagian kiri bawahnya ketiak. Niscaya kalau dikeluarkan kembali akan berubah menjadi bercahaya. Itu ya tanda kutipnya cara bahasanya menjadi trainingnya Allah Ta'ala terhadap Nabi Musa agar Nabi Musa ini memiliki sebuah kekuatan yang besar di dalam menghadapi sosok Fir'aun. Malana tengah ini dilanjutkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim idhab rasulan ila Fir'aun wa man ma'ahu innahu ay jawaza al-hatta fi kufri ila ti'ail ilahiyah. Idza bila fir'auna innahu tagha surat Thaha ayat 24. Berangkatlah kamu Musa menuju Fir'aun karena sesungguhnya Fir'aun itu telah melewati batas dawuhnya Allah Ta'ala.
Maka ini merupakan sebuah tugas untuk Nabi Musa menjadi seorang rasul, yang sosok yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyebarkan sebuah risalah kepada ya Allah ya Rabbi ya Karim Fir'aun. Maka tengeriki dingin tiga akan seperti yang ada dalam kitab tafsir sawinya, kitab tafsir Jalalainnya Riin. Tengeriki dawanya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, beliau dawu idhab ay rasulan, berangkatlah kamu Musa dalam keadaan kamu menjadi seorang rasul, menjadi seorang utusan, ya, ila fir'auna wa man ma'ahu, kepada Fir'aun dan juga orang-orang yang bersamaan dengan Fir'aun, orang-orang yang ada di sekelilingnya Fir'aun. Innahu toho, karena sesungguhnya Fir'aun itu telah melewati batas. Artinya nopo aijawaza al-hadda fi kufri ila ti'ail ilahiyah. Karena yang namanya Fir'aun itu telah melewati batas di dalam kekufurannya, sampai-sampai Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Artinya ya nopo tengriki didauhaken. Jadi memang ini merupakan sebuah tugas yang sangat berat. Bagaimana tidak berat? Bayang nih, Fir'aun itu merupakan seorang raja yang bahasanya boleh meseson kayak apa? Diktator apa? Yang benar-benar sama sekali tidak bisa diganggu gugat oleh rakyatnya, benar-benar meseso. Samun iso ndelok dhewe lah betapa raja-raja zaman dahulu itu sangat kejam sekali. Jauh kejamnya dari sekedar ya tanda kutipnya raja-raja pada zaman sekarang ini. Raja zaman biyen itu ono gak tepak titik dipuateni langsung. Dan tidak satupun rakyat yang berani speak up atau ngomong atau protes karena benar-benar takut. Maka diutusnya seorang Nabi Musa terhadap Fir'aun ini tidak lain bukan merupakan sebuah pesan, merupakan sebuah beban, merupakan sebuah tugas yang sangat berat sekali. Mulana di sini kalau dawuhnya Sinten Samutaul Asy'ari, beliau dawuh falimada arsalahu ila fir'an awalan walam yursilhu ila qaumi. Jadi ngeten, kenapa Allah Ta'ala itu kok pertama kali langsung mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun? Kenapa kok orang nang kaumi dhisik? Kan ngono toh cara bahasanya. Harusnya kan mestinya kan nang dakwah itu dimulai dari yang lemah-lemah dulu, langsung nang Fir'aun nang medeni. Tapi Allah Ta'ala menghendaki seperti itu. Allah Ta'ala mengutus terhadap Nabi Musa agar langsung berangkat menyampaikan risalahnya kepada Fir'aun. Ini tidak lain tidak bukan li'anna Fir'aun fa'ala fi'lan fadhi'an haitsu ta'al ilahiyah. Karena Fir'aun itu melakukan sebuah pekerjaan yang sangat keji, yang sangat mungkar sekali, yaitu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Wa ya al-kimmah fil i'tida sumastab ada bani Israel fala budda an nusafi al-mauqifa awalan min Fir'aun. Gampangane ngomong, tanda kutipnya adalah satu. Seseorang itu mengatasi permasalahan itu harus langsung dari akarnya. Paham murah? Seseorang itu mengatasi permasalahan langsung dari akarnya. Ojo ranting-rantingnya dhisik. Lek pancen iso langsung kuwasa mengatasi langsung dari akarnya, yaitu langsung dari akarnya. Mulane teng mriki dingendikan oleh karena itu Fir'aun yang begitu mungkarnya sampai-sampai mengaku sebagai Tuhan, Allah Ta'ala langsung mengutus Nabi Musa terhadap Fir'aun. Tapi sebelum diutus, Allah Ta'ala niku sudah melakukan training terhadap Nabi Musa. Mulane lek bahasane ya Allah ya Rabbi ya Karim Syekh Mutaul Asy'ari, lidzalika hadasat mujizatul asa fi salasati mawaqif al-awwal wa kana li turbati Musa wa riyadati ala hadil amaliyah wa kanat hadil marrah baina Musa wa Rabbih azza wa jalla tadriban. Inilah, ini merupakan sebuah latihan, ini merupakan sebuah training dari Allah Ta'ala untuk Nabi Musa, pelatihan. Hatta idza ata waqtu muzawalatiha amama Fir'aun lam yatahayyab minha aw yataraja bal basyara biqalbin sabit wasiq. Bilang akan tetapi tatkala ya, karena memang sudah dilatih Nabi Musa itu sudah dilatih, sudah di training oleh Allah Ta'ala
bahwa beliau Musa itu memiliki mukjizat yang sangat besar, kekuatannya juga tidak kalah besar dengan Fir'aun, maka ini tujuannya tidak lain tidak bukan adalah hingga tatkala datang waktu Nabi Musa benar-benar menghadapi terhadap Fir'aun, maka Nabi Musa tidak takut menghadapi Fir'aun, juga tidak sampai mundur, ya, akan tetapi akan menghadapi Fir'aun dengan hati yang sangat kokoh, dengan hati yang penuh dengan kepercayaan, penuh dengan keoptimisan. Bayang nih Pak, orang itu secara bahasanya orang yang maju tanpa persiapan, maka dia harus siap turun dalam keadaan penuh dengan sebuah malu. Iya, melano dipersiapno dhisik. Katene tarung iki disiapne dhisik Nabi Musa iki. Pon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan lagi sampai ngendikaken teng tafsir Sawine niki. Tentang tafsir Sawine ngendikaken qauluhu idhab ila fir'auna, kamu wahai Musa berangkatlah menuju Fir'aun. Bihatainil ayataini, dengan membawa dua ayat, dengan membawa dua mukjizat. Dengan membawa dua ayat, dengan membawa dua mukjizat. Rupane napa huma al-asa wal yad, yaitu tongkat dan juga tangannya Nabi Musa. Di sini diriwayatkan ruwiya annallahu ta'ala qala li Musa alaihissalam, tatkala Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala menuju Fir'aun, Allah Ta'ala niku ngendikani dumateng Nabi Musa, ngendikane penuh dengan pesan-pesan berat, rupane napa isma' kalami, dawuh Allah Ta'ala dumateng Nabi Musa, isma' kalami, dengarkanlah omonganku, wahfat wasiati, dan jagalah wasiatku, wantalik birisalati, dan berangkatlah membawa risalahku, fa innaka bi'aini wa sam'i, karena sesungguhnya kamu Musa itu berada di dalam pandangan dan pendengaranku, wa inna ma'aka yadi wa nasri, dan sesungguhnya bersamaan denganmu kekuasaanku dan pertolonganku, wa inni ulbisuka jubbatan min sultani, dan sesungguhnya telah aku pakaikan kepadamu wahai Musa sebuah pakaian daripada sebuah min sultani, dari kerajaanku, tastakmilu biha al-quwwata fi amrik, yang bisa menyempurnakan kekuatanmu, ab'asuka ila khalqin dhaif min khalqi, aku utus engkau kepada makhluk yang paling lemah. Dan Allah Ta'ala oleh menyebutkan status Fir'aun nang ngersani Nabi Musa niku bahasane ab'asuka ila khalqin dhaifin min khalqi, aku mengutusmu kepada sosok yang paling lemah daripada para makhlukmu, daripada makhlukku. Batara ni'mati, dia makhluk yang paling lemah itu telah mengkufuri nikmatku. Wa amina makri, dan dia merasa aman, merasa sentosa daripada sandupoyo, bahasane ngoten. Merasa aman daripada balasan dan juga siksaku. Wa gharrat hudunya, dia tertipu oleh dunia, hatta jahada haqqi, hingga dia itu mengingkari terhadap hakku, wa angkara rububiyati, dia mengingkari ketuhananku, sifat menjadi Tuhanku. Uqsimu bi'izzati, aku bersumpah dengan kemuliaanku, laulal hujjatul lati wudi'at baini wa baina khalqi la batashtu bihi batsyata jabbarin, andaikan tidak ada hujah yang diletakkan di antaraku dan juga di antara para makhluk, niscaya langsung aku siksa dia seperti siksaannya seorang raja. Walakin hana aliyya wasaqata min aini, akan tetapi semua itu gugur dari aku dan hina dari diriku. Maka faballihu risalati, sampaikanlah kepada Fir'aun risalahku, wad'uhu ila ibadati, dan ajaklah kembali Fir'aun untuk menyembah kepadaku, wahadirhu nikmati, dan ingatkanlah kepada Fir'aun agar dia menjauh daripada siksaku, wa qullahu qaulal layyinah, ucapkanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut, yang lemah lembut, la yaghtar bilibasit dunya, jangan
dia tertipu dengan pakaian dunia, fa inna nasiyatahu biyadi, karena sesungguhnya ubun-ubunnya itu berada pada tanganku. La yatrafu wa la yatanafasu illa bi'ilmi, ya, dia tidak bisa mengedipkan matanya dan juga tidak bisa bernafas kecuali dengan ilmuku. Maka lihatlah betapa sangat besarnya pesan Allah Ta'ala terhadap Nabi Musa sebelum Nabi Musa berangkat menuju Fir'aun. Sampai-sampai beliau oleh dawuh koyok ngono kuwi. Sampai-sampai beliau dawe ini untuk menguatkan dumateng Nabi Musa, bahasane ngoten. Nabi Allah Ta'ala ini ngendika akan menyatatuskan Fir'aun itu seperti halnya orang yang khalqin do'ifin min khalqi, hanyalah seorang makhluk yang do'if, yang lemah. Pun sakmarini fasakata Musa sab'ata ayyamin la yatakallam. Bayang nih Pak, Nabi Musa itu diutus nang Fir'aun, ya, merupakan raja yang gitu besarnya. Fir'aun ini ora tahu loro, ora tahu sembarang, ngeluh didik ora tahu. Pengisi gak ukur. Mendapatkan tugas yang begitu beratnya sampai tengriki dikatakan fasa kata Musa sab'ata ayyamin la yatakallam. Nabi Musa niku mboten dawuh blas selama 7 hari. Summa ja'ahu al-malaku faqala lahu ajib rabbaka fi ma amaraka. Ya, setelah Nabi Musa niku 7 hari 7 malam mboten dawuh, mboten ngomong blas, mari didhawuhi Allah Ta'ala yang seperti itu. Akhirnya datanglah malaikat menghampiri Nabi Musa dalam keadaan berkata kepada Nabi Musa, ajib rabbaka fi ma amarak, wahai Musa, ya, kabulkanlah, bahasanya bukan kabulkanlah, taatilah, patuhilah Tuhanmu di dalam apa yang engkau diperintahkannya. Ya, perintahnya wis abot tenanan Pak. Bayangne wis kuwe ngono lah. Bayangne kongkon dakwah nang presiden ngono ketepaan presidennya semisal non muslim. Wah, ya abote ndak ukur sampai Nabi Musa mendel selama 7 hari. Pun ya. Oleh karena itu tugas yang sangat besar ini akhirnya hingga yang namanya Nabi Musa itu mengajukan kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala agar diberi sebuah kemudahan. Sampai-sampai ya Allah ya Rabbi ya Karim, sampai-sampai ini turunlah fa inda dzalika qala, tatkala sudah didatangi oleh malaikat yang memerintahkan terhadap Nabi Musa agar Nabi Musa itu mentaati, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah. Akhirnya sampai-sampai Nabi Musa itu berkata, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, iki tak terang nih, iki wiritane awak dhewe, Pak. Jadi wiritane awak dhewe Rabbi shrah li ini merupakan wiritan yang tanda kutipnya kewarid di dalam Al-Quran, yang mana ini menghikayahkan daripada doanya Nabi Musa. Saya dulu ngerti tafsir Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani gitu ketika tafsir Jalalain, ketika tafsir Sawi dan juga kitab-kitab yang besar lainnya, tapi biyen dijelasne karo api maknane Rabbi shrah li sadri itu bagaimana. Nang ngriki dingin-dingin qala Rabbi shrah li sadri. Nabi Musa langsung berkata, Rabbi shrah li sadri ay wasi'hu li tahammulir risalah. Ya Allah, wahai Tuhanku, ya, lapangkanlah untukku dadaku. Dada itu maksudnya hati. Ay wasi'hu li tahammulir risalah. Ya Allah, lapangkanlah dadaku untuk mampu membawa beban risalah. Gampangane ngomong ngeten. Lek bahasa kasarane ngomong ngeten. Ini merupakan sebuah pesan yang tidak mudah, merupakan sebuah tugas yang tidak mudah dari Allah Ta'ala untuk risalah terhadap yang namanya Fir'aun. Maka tengeriki fa innaka kallaftani bi amrin adim,
la yufra 'alaiha illa man syarahta sadrahu la yaqwa 'alaiha illa man syarahta sadrahu wa qawaitahu. Ya, tidak akan ada yang mampu untuk membawa beban risalah ini, tanggungan tugas risalah ini kepada Fir'aun kecuali orang-orang yang telah engkau luaskan dadanya. Paham berapa? Kula pun sering dawuh ibarat kata ngeten loh. Maksudnya dada lapang itu seperti ini. Orang itu kalau hatinya lapang, kalau dadanya lapang, urusan seberat apapun itu tidak akan kerasa berat. Ibarat kata ngeten, kalau laut, kalau orang punya dada hati yang luas seluas laut, maka dimasuki kotoran sebanyak apapun, airnya masih sulit untuk berubah. Airnya masih tetap jernih. Begitu juga sebaliknya, orang itu kalau dadanya sempit, ya, dimasuki kotoran sedikit saja airnya langsung berubah. Delok nang laut itu masih akeh bangkai ini ikan atau bangkai-bangkai yang lainnya atau bahkan kotoran-kotoran yang lainnya. Tapi yang namanya air laut tidak pernah berubah gara-gara kotoran dan juga bangkai-bangkai tersebut. Karena apa? Karena luas. Maka sama seperti halnya dada dan juga hatinya manusia ini. Tatkala dada dan juga hatinya manusia ini memiliki sebuah kelapangan yang sangat lapang, seluas lapangnya lautan, niscaya tidak mudah untuk merasa galau, tidak akan mudah untuk merasa gundah gulana. Itu makna daripada Rabbishrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Itu maksudnya seperti itu. Melana seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, maknanya adalah wa makna dzalika annahu in qabada sadrahu min liqa'i fir'aun lil asbab allati tukirat. Nabi Musa itu merasa sangat, ya ini tugasnya nggak mudah Pak. Bayangin Fir'aun itu bukan hanya sekedar orang kalau kita andaikan orang yang paling bengis sekarang itu katakan Netanyahu lah, atau katakan lagi sapa presidennya Amerika ya. Saiki presiden Amerika jenenge sapa? Orang yang ngerti presiden Amerika saiki gitu. Kuwi kan andaikan itu merupakan orang yang dianggap orang yang paling bengis di era kita zaman sekarang, Donald Trump. Andaikan itu kamu anggap sebagai orang yang paling bengis, orang yang paling kejam di zaman sekarang. Bayang nih Pak, ada seseorang dari kita yang diutus menjadi seorang Rasul marani. Konon duwe senjata lengkap, bengis, wong dipateni sakarepe dhewe. Marono diutus nang orang-orang yang seperti itu. Padahal dulunya Nabi Musa itu hanyalah orang yang fakir, hanyalah seorang pengembala yang fakir, orang duwe apa-apa. Kira-kira piye Pak? Hatimu mengkerut apa ora kira-kira? Ya rasionalnya sajalah. Pasti hatinya mengkerut. Pasti yang namanya jadi ya Allah cek berat. Monggo Donald Trump Netanyahu iku gurung ono apa-apa nih karo Fir'aun. Kekejamannya, bengisnya kayak enek apa-apa nih. Donald Trump, Netanyahu dan ya yang lainnya itu masih merasakan sakit. Fir'aun iki jan babar blas. Loro ngelu didik ora tau. Bayang nih. Loro ngelu didik ora tau loro blas. Sing garai Fir'aun ini sampai mengaku sebagai Tuhan kan kayak ngono kuwi. Lama menjadi seorang raja, umurnya panjang, loro yo ora tau. Belas ora tau. Akhirnya yaitu merupakan sebuah pesan yang sangat berat sekali, Pak. Berat sekali. Mulana teng mriki itu makna daripada Rabbishrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Ya, jangan sampai dadaku ini merasa sempit. Orang itu kalau sudah merasa dadanya itu sempit akan merasa tidak mampu. Lek wis ngerasa gak mampu ya wis mari. Ya. Jadi lapangnya dada ini merupakan sebuah berangkat daripada yang namanya sebuah keoptimisan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fa'afhama ya Allah tengah diki wa qala rabbishrah li sadri fa'afhama anka ma anzalta aliyya minal wahyi wa qila syajjini li ajtari abi ala mukhatabati fir'aun summal kalam fihi
biyata'allaqu bi umurin. Jadi ada yang menafsiri aisyajini, ya Allah berilah saya sebuah kemauan, sebuah keberanian, aisyajini. Dan iki dilanjutakan, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, didakwakan kalian ya Allah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi teng mriki beliau dawuh bahwa ngeten, manusia itu oleh Allah Ta'ala diberi sebuah kesempurnaan rupane 4 perkara, yaitu al-wujud, wal hayat, wal qudrah, wal akal. Fal aqlu khatimatul kul. Bahasanya teng mriki ngaten. Niki, wa yumkinu ayyuqala aidan ka'anna Musa alaihi salam qala ilahi la aktafi bi syarhi sadri walakin atlubu minka tanfidal amri wa tahsilal gharad. Yes. Niki, tadi maknane Rabbi shrah li sadri niki fa innal bihar amikatan wa dhulumatun mutakasifatun wa fit tariqi qutta'un minal a'da ad-dakhilah wal kharijah wa syayatinul insi wal jinni katsira fa illam tashrah li sadri wa lam takun li aunan fi kullil umur in qat'at wa sarat hadhil khila'u sababan li nailil afat la lil fauzi bid darajat. Intine ngeten. Oleh Allah Ta'ala nyuwun dumateng Allah, oleh Nabi Musa nyuwun dumateng Allah Ta'ala supaya dodone iku dijembarno, supaya atine iku dijembarno. Alasannya tidak bukan adalah ngeten. Secara garis globalnya manusia itu diberi oleh Allah Ta'ala 4 pemberian, yang mana ini merupakan sebuah model kehidupan. Yang pertama al-wujud, wujudnya semua ini, alam semesta ini. Yang nomor 2 kehidupan, ya, diberi hidup oleh Allah Ta'ala. Yang nomor 3, Allah Ta'ala memberikan kepada kita yang namanya kudrah, kemampuan. Ada ini 3 kemampuan. Dan yang nomor 4, yang terakhir adalah Allah Ta'ala memberikan kepada kita akal. Wes, ini modal utama kita, dan tanda kutipnya adalah ini juga modal utamanya yang dimiliki oleh Nabi Musa. Dan modal yang 4 ini tidak akan berfungsi kalau hatinya seseorang itu tidak menjadi lapang. Segampang ngomong ngeten wis. Rabbi shrah li sadri itu supaya orang itu lapang dadanya. Orang itu kalau lapang dadanya, lapang hatinya akan memiliki keoptimisan yang sangat tinggi. Pun wis ngoten mawon. Kamu bisa merasakanlah. Biasanya orang yang tidak optimis itu tidak lain tidak bukan gara-gara memang dadanya, hatinya sudah merasa sempit. Dadanya, hatinya itu sudah merasa bahwa dia tidak mampu. Pun niku makna Rabbi shrah li sadri. Tang lanjute wa yassir li amri aisahil li amri li uballihuha, dan mudahkanlah untukku urusanku agar aku bisa menyampaikan risalah tersebut. Artinya seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, seolah-olah Nabi Musa itu tidak mencukupkan diri dengan doa agar hatinya, dadanya dilapangkan. Tapi nopo? Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, ka'anna Musa alaihi salam qala ilahi la aktafi bi syarhi sadri. Seolah Nabi Musa itu berkata, wahai ya Allah, saya tidak cukup dengan dilapangkan dada saja. Walakin atlubu minka tanfidal amri wa tahsilal gharadi. Akan tetapi aku meminta kepada engkau agar engkau benar-benar memudahkan dan merealisasikan urusan menyampaikan risalah ini. Paham porawe, Pak? Artinya ini berarti pertama, hatinya Nabi Musa, dadanya Nabi Musa itu sudah dilapangkan oleh Allah. Tapi selapang-lapang pun hati dan juga dadanya seseorang, seoptimis apapun dadanya seseorang, pasti akan menemukan di jalannya itu banyak yang namanya sebuah halangan dan juga rintangan. Ini sama persis seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi niku dawuh ngoten. Li'anna syarh sadri fi hadhil mas'alah la yakfi.
orang yang memiliki dada, hati yang lapang itu tidak cukup. Fasyarhus sadri min jihatil fa'il. Maka yang namanya lapang dada dari seseorang yang sedang menghadapi sesuatu. Waqad yajidu minal qabil ladadan syadidan wa inadan. Karena terkadang orang walaupun dia itu sudah memiliki cara bahasanya tekad yang kuat, hati yang lapang, dada yang kuat, tapi terkadang di tengah perjalanannya itu pasti menemukan yang namanya banyak rintangan dan juga halangan. Nabi Musa, ya Allah, mari dodone gue dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Musa sejaluk sahil li yassir li amri, permudah ya Allah, jenengan gampang nih dalane, hilangkan yang namanya rintangan dan juga halangan di jalan ini. Ya, melaknat beliau sampai tahu lidzalika qala ba'daha wa yassir li amri. Oleh karena itu Nabi Musa sampai tahu yassir li amri, ya, permudahlah untukku urusanku. Fala ajidu ladadan wa tughyanan min fir'aun, maka aku tidak menemukan sebuah tindakan perlawanan yang berarti daripada Fir'aun. Fataisirul amri min jihatil qabil lil fi'li ba'da syarhi sadri indal fa'il. Tadi maksud dipermudahnya sebuah urusan itu ini daripada, karena memang kehidupan ini ada dua arahan, cara bahasanya ngoten ya. Arah yang pertama dari orang yang akan menjalani, dan arah yang kedua dari jalan yang sedang ditapai. Niku ngoten. Jadi donga iku ya lengkap ngene iki. Pertama njaluk atine iku dilapangkan, yang nomor dua yassir li amri. Jalannya dimudahkan biar tidak terlalu banyak rintangan dan juga halangan. Umpama toh ono sing jenenge rintangan dan juga halangan, kalian akan merasa mudah, kalian akan merasa tidak keberatan. Pun niki sering ya Cah ya tak omong nih Cah. Niki pun sering kula aturaken bahwa orang kalau di dalam segala permasalahan yang sedang dia hadapi, kalau dia merasa bahwa semua permasalahan itu dia sendiri yang menghadapi, dia akan menemukan bahwa dirinya dalam kesulitan dan juga di dalam hati yang sangat sempit. Dia akan merasa nggak bakalan kuat. Karena wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Tapi kalau kamu sedang menghadapi permasalahan kehidupan ini dan kamu barengkan dan kamu bandingi sebuah permasalahan sebesar apapun, bahwa permasalahan ini tidak engkau sendiri yang menghadapi, bahwa Allah Ta'ala pasti membantu dirimu di dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupanmu. Semua permasalahan sebesar apapun akan terasa ringan bagimu, karena engkau merasa bukan dirimu yang menyelesaikan, bukan dirimu yang hanya menghadapi, akan tetapi ada Allah Ta'ala yang akan terus membantumu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini yang perlu kita tancapkan. Pun kita lanjutkan lagi. Niku wa yassirli amri. Jadi awak dhewe ne njaluk dilapangkan dadanya, marono dalan niku ya njaluk digampangne. Wahlul uqdatam mil lisani. Lah niki kelas eling banget niki biyen dawe abi niki. Wahlul uqdatam mil lisani, ayat surat Thaha ayat 27. Wahlul uqdatam mil lisani ay ya Allah ya Rabbi ya Karim, hadasat min ihtiraqihi bi jamratin wada'aha bi fi wa wasairun. Ya Allah, udarono, cara bahasanya hilangkanlah dari mulutku ini bundelan-bundelan. Uqdatan itu sebuah bundelan-bundelan. Lek ngomong ora patek fasih iki jenenge ana uqdah fil lisan. Ya. Nah, boleh ana bundelan-bundelan nang jero ning ngriki, nang jero lisan iku berarti nggarak nih ora fasih. Lah yang mana sebuah bentar. Wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskanlah dan hilangkanlah dari kekakuan yang ada pada lidahku. Jadi lidahnya Nabi Musa itu rotok kaku, Pak. Napa lidahnya Nabi Musa itu rotok kaku. Khubzatan fi lisani,
rodok kaku, ngomongku gak patek fasih. Yang mana lisannya Nabi Musa itu kaku tidak lain tidak bukan karena dulunya pas waktu kecil niki kalau seket maca nang kitab Sawi ambek Tafsir Jalalain. Aslinya saya sampun semerap ini dari dulu diceritani kalian Nabi. Jadi ceritanya kenapa kok Nabi Musa itu sampai meminta agar lisannya itu dihilangkan kekakuan yang ada pada lisannya Nabi Musa. Karena ceritanya biar Nabi Musa itu kan menjadi anak angkatnya, tanda kutipnya kata nggih, anak angkatnya Fir'aun. Nabi Musa jadi anak angkatnya Fir'aun. Terus pada suatu ketika Fir'aun itu sedang bercanda dengan Nabi Musa. Di tengah-tengah bercandanya Nabi Musa dengan Fir'aun, tiba-tiba Nabi Musa yang masih kecil itu langsung menggenggam jenggotnya Fir'aun dan kemudian ditarik, bahkan yang namanya Fir'aun itu dikaplok, Pak. Ya. Ngate kayak bangga sangar ya. Bahkan yang namanya Fir'aun itu sampai dikampleng karo sing jenenge Nabi Musa. Jadi Nabi Musa terkenal nabi yang galak. Mulai cilik ae wis ngamplengan gitu. Jadi ceritanya Nabi Musa itu pas waktu masih kecil, Nabi Musa bersenda gurau dengan ayah angkatnya rupane Fir'aun. Di tengah-tengah sedang bersenda guraunya Fir'aun sama Nabi Musa itu menggenggam terhadap jenggotnya Fir'aun. Seraya ditarik, kemudian sekaligus juga Fir'aun itu ditampar sama Nabi Musa yang masih kecil. Plak. Bayangin Pak, Nabi Musa sik cilik ngamplengan gitu. Sing dikampleng gak gemen-gemen Fir'aun sing dikampleng kayak Nabi Musa. Melihat hal itu, wah yang namanya Fir'aun marah besar. Yang namanya Fir'aun itu marah besar ya, karena memang yang namanya Fir'aun itu merupakan raja yang bengis dan juga raja yang sangat menjaga marwah kewibawaannya. Iki ono bocah cilik kok wani-wanine nyekel apa jenggot karo ngamplengake kok ono model koyo ngene iki. Akhirnya nopo? Fir'aun itu marah besar dan ingin membunuh terhadap yang namanya Nabi Musa. Bocah cilik ngelamak ya patenya. Hatene paten. Datanglah istrinya Fir'aun yang bernama Sayyidah Asiyah. Sayyidah Asiyah matur napa-napa cara bahasane. Wonten napa? Iki lho bocah cilik ngluwamakake kampleng karo ditarik jenggot kuwi lho. Sayyidah Asiyah pun menghaturkan kepada Fir'aun seraya berkata, wahai Fir'aun, sungguh dia itu anak kecil. Andaikan engkau meletakkan yang namanya sebuah areng apa? Areng sing murup iki jenenge apa? Bara api. Ya, bara api. Andaikan saja engkau Fir'aun meletakkan di hadapannya Musa yang masih kecil ini ya antara sebuah mainan dan juga sebuah makanan dan juga sebuah bara api, niscaya dia akan lebih memilih untuk mengambil bara api. Diomongi koyo ngono. Akhirnya Fir'aun pun untuk menenangkan hatinya, Fir'aun langsung membuktikan seperti yang didhawuhaken teng mriki. Niki. Ha ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dawi Sayyidah Asiyah faqalat lahu zaujatuhu Asiyah binti Muzahim mislu hadzal hulam la yaghtamu minhu la yufariqu bainas samrah wal jamrah. Anak kecil yang seperti Musa ini ya enggak akan bisa membedakan antara samrah buah dengan jamrah bara api. Akhirnya dilanjutkan fa'ata lahu bitishtin fi tamrun wa qila jauharun wa bitishtin fi jamrun. Akhirnya Fir'aun itu menghadirkan ke hadapannya Nabi Musa satu wadah yang di situ ada yang mengatakan wadah yang pertama ini isinya kurma ataupun sebuah jauhar. Jauhar itu berarti sebuah bebatuan mulia, dan satu wadah itu diisi bara api. Akhirnya
Fa arada ay akhudha asamra awil jauhar. Asli nih Nabi Musa itu hampir saja ingin mengambil buah-buahan, mengambil kurma ataupun sebuah batu-batu mulia itu tadi. Akan tetapi di tengah-tengah Nabi Musa ingin mengambil, fa akhadahu Jibril biyadi wa wada'aha 'alal jamri. Di tengah-tengah Nabi Musa itu ingin mengambil yang namanya buah kurma ataupun jauhar, batu mulia, langsung tangannya oleh malaikat Jibril diarahkan ke bara api. Ya, tangannya diarahkan ke bara api. Akhirnya Nabi Musa mengambil bara api, seraya kemudian langsung menelan bara api itu di mulutnya. Bayangnya Pak, si cilik loh, semangat bara api koyo ngono langsung toh. Akhirnya lisannya Nabi Musa itu menjadi kaku. Napa menjadi kaku? Ora patek fasih gara-gara itu tadi. Jadi tangannya Nabi Musa ini kepingin jenenge arek cilik kan senengan njupuk dolanan, senengan njupuk buah. Cuma tanda kutipnya biar yang namanya Fir'aun ini tidak sampai membunuh terhadap Musa, ya, diarahkan oleh Jibril tangannya untuk mengambil bara api. Melihat hal yang seperti itu, akhirnya yang namanya Fir'aun itu rodok marem. Napa? Rodok marem. Oh iya pancene sik bocah cilik kok. Dikei api, bara api ambek buah-buahan ya milih bara api. Oh iya wis berarti pancene bocah cilik. Jadi nyuwun sewu, cara bahasane teng mriki niku seperti yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Di dalam lisannya Nabi Musa itu ada yang namanya hubsah fi lisanihi, kaku, atau rutatun. Rutah itu cara bahasanya teng mriki fi lisanihi rutatun ay ujmatun ay taraddud fil kalam. Ini rada napa ya bahasane ngomong rada dibolan-baleni ngene iki jenenge apa cah? Rada angel wis bahasane ngeten. Ar-rutatu ay laisatu wa taraddud fin nutqi. Niki lho. Laisah lek ngomong ki ora patek jelas. Dan ya tadi Nabi Musa niku ngomongnya dadi ora patek jelas kayak ngono kuwi. Gara-gara memang lisannya kaku dan ya bahasane rada cadel ya. Cadel ya biasanya. Ngomongnya rapatek jelas ya. Itu seperti itu. Bahkan ini seperti yang didawakan Syekh Mutawalli Asy'arawi, Sayyidina Husain, ya, cucunya Kanjeng Nabi, Sayyidina Husain bin Ali. Itu lek ngomong itu ya koyo ngene, lek ngomong ku rada cadel. Bendal-bendalan lho, ora iso jelas ngono lek ngomong. Ya. Iku Sayyidina Husain bin Ali iku lek lisan iku ya kurang fasih. Sampai-sampai teng mriki diingatkan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'a al-Husaina yadhak. Kanjeng Nabi ku lek mirengno Sayyidina Husain sing ngomong, iku nggo ujeng Kanjeng Nabi. Soale apa? Lek ngomong ki rada cadel, lek ngomong rada pelo, Pak. Seraya Kanjeng Nabi niku berkata warasaha an ammihi Musa. Iki Husain ngomongnya rada pelo ngono kuwi. Itu tidak lain tidak bukan itu merupakan warisan daripada pamannya yang bernama Musa. Ya. Iki warisan teko Nabi Musa. Iki rada pelo ngoten niku. Pun itu makna daripada wahlul uqdatam min lisan. Ya padha ambek awak dhewe lek ngomong rada wangel ngene iki ya tujuannya tidak lain tidak bukan wahlul uqdatam min lisan, hilangkanlah yang namanya kekakuan daripada lisanku. Pun itu maknanya ngaten Pak. Mulane teng mriki bahasane ngaten. Esto. Semua itu tujuannya adalah yafqahu qauli, agar mereka semua Fir'aun dan juga orang yang di sekelilingnya bisa memahami terhadap ucapanku. Wong iku sekali lagi penyampaian yang baik akan membawa dampak yang besar. Begitu juga sebaliknya, penyampaian yang buruk tidak akan membawa dampak apapun. Kadang sing ngomong, sing diomongno podo, tapi cara penyampaiannya beda. Iku membekasnya
itu di dalam segi memberikan dampaknya itu beda, Pak. Ano kabeh itu harus disampaikan dengan cara penyampaian yang bagus pula. Omongan itu kudu penak. Cara bahasanya teng salah setunggal hadis, wa inna minal bayani la sihr. Sebagian ucapan itu ada yang saking enaknya sampai koyok menyihir terhadap orang-orang yang sedang mendengarnya. Ya. Orang secara bahasa kasar ngomong ono uang gombal, tapi lek gombale ora pati penak, ya ora dadi, Pak. Semono ku sakwale ono uang gombal tapi penak tupitike langsung mengena. Sama seperti halnya ini. Rayuannya Nabi Musa terhadap Fir'aun agar mau kembali menyembah terhadap Allah Ta'ala itu harus dibarengi dengan wahlul uqdatam min lisan, halul uqdah minal lisan, ya, terlepasnya sebuah kekakuan daripada sebuah lisan. Pun niku ngoten seperti yang dijelaskan oleh iki kula pian ngertosi di Dawi Abi niki pian. Qauluhu yafqahu qauli ta'lilun, ya, ayyafamu qauli inda tablighi risalah, agar mereka semua memahami terhadap ucapanku. Terakhir inda tablighi risalah iki dadi kamu kudu paham lho ya. Samarine iki Rabbi shrah li sadri, kamu kudu wis paham maknane Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sebenarnya masih dilanjutkan waj'al li waziran ay mu'inan min ahli. Terus teng mriki dawuh al-Imam Sajaluddin As-Suyuti ay mu'inan 'alaiha, ya. Waj'al li waziran ay mu'inan 'alaiha min ahli, dan jadikanlah bagiku seseorang yang bisa menolongiku atas risalah min ahli dari keluargaku, Haruna maf'ulun sanin akhi atfu bayanin, yakni seorang Harun yang merupakan saudaraku. Jadi langsung ini permintaannya Nabi Musa agar Nabi Harun juga dijadikan sebagai sosok Rasul juga. Cara bahasanya ngoten. Artinya begini. Seperti yang kita ketahui ini juga kemarin sudah dibahas. Nabi Harun kuwi, Pak. Nabi Harun itu cacake Nabi Musa. Tak ngene. Nabi Harun itu cacake Nabi Musa. Lah mongko Nabi Musa iku adike sing diangkat dadi rasul dhisik iku malah adike dhisik. Nabi Musa dhisik. Baru kemudian Nabi Musa mengaturkan kepada Allah Ta'ala agar saudaranya juga diangkat menjadi seorang rasul. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, waj'al li waziran min ahli. Beliau niku dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa fil hadis An-Nabawi Asy-Syarif khairul muluk malikun ja'alallahu lahu waziran inna siyadakkarahu wa inna wa ala khairin ay mujarradun niyatin a'anahu wa in arada syarran kafahu. Sebaik-baiknya seorang raja adalah raja yang oleh Allah Ta'ala dia diberi seorang menteri yang tatkala rajanya itu lalai, niscaya menterinya akan mengingatkan. Tatkala rajanya itu memiliki niat baik, niscaya menterinya akan menolonginya. Kalau seorang rajanya menghendaki sebuah perkara yang buruk, niscaya menterinya akan memberhentikannya. Artinya ya nopo? Perlu yang namanya ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang namanya Nabi Musa itu menghaturkan agar saudaranya itu diangkat. Kayak aja sampai memiliki prasangka waduh berarti ini namanya ini penganjaluk diangkat dari Rasul kabeh, salah. Ini cara bahasa kasar ngomong Nabi Musa itu ora kok kepingin kabeh keluargane ana sing dadi akeh sing dadi rasul, akeh sing dadi nabi, ngono ora. Tapi tujuannya tidak lain tidak bukan, saya bacakan mawon. Wa hadzal matlab kan qauluhu min ahli wa hadzal matlab min Musa alaihissalam yushiru li adabin alin min adabin nubuwah. Kalau kamu tahu, kalau kamu bisa memahami permintaannya Nabi Musa ini, Pak, yang menginginkan bahwa harus ada dari keluarganya yang juga menjadi rasul, ini mengajarkan sebuah etika yang sangat besar daripada beberapa tata keramanya para nabi. Rupane nopo? Wa qad ikhtarallahu Musa lirrisalah
Allah Ta'ala memang memilih Nabi Musa untuk menjadi seorang rasul. Falimada yusyarriku ma'hu akhaw fi hadil muhimmah. Ya, buat apa Nabi Musa itu mensekutukan saudaranya di dalam tujuan mengemban risalah ini? Idzan Musa la yuridu ayyufakhira ayyafkhara birrisalah. Bahwa Nabi Musa itu enggak ingin berbangga-banggaan dengan menjadi rasul. Tanda kutipnya Nabi Musa gur pengen jadi rasul itu sebagai tanda kutipnya sebagai bahan bangga-banggaan ngono tok ya. Ya Nabi Musa langsung gak usah cacakku adikku ora usah diangkat jadi rasul, aku tok ae dadi rasul. Bahasane kan ngono. Tapi tanda kutipnya justru au ya ta'ala biya au ayyadhu, atau pengen sombong ataupun pengen yang lainnya, tapi tidak lain ingin mengangkat keluarganya. Ini tidak lain tidak bukan adalah innama yuridu ayyakuma biha al akmali wajhin. Nabi Musa itu ingin menjalankan tugas risalah ini dengan sebaik mungkin. Nabi Musa ingin menjalankan tugas risalah ini sebaik mungkin secara totalitas. Lidzalikal yuhawilu ayyukammila ma fihi min naqsin bi akhihi liyu'inahu ala tablighi risalatihi. Walau arada al istisar bi risalah ma talaba hadha talab. Niki lho. Jadi teng mriki dawuhnya saya Mutalib Asy'arawi, Nabi Musa itu ora kepingin dengan angkatnya menjadi rasul, tidak ingin berbangga-bangga dengan dirinya sendiri, tidak ingin memanfaatkan pangkatnya untuk meninggikan namanya sendiri, mboten. Tapi Nabi Musa ingin menjalankan tugas risalah ini secara baik, secara totalitas, secara sempurna. Sehingga Nabi Musa menginginkan matur dumateng Allah Ta'ala agar Nabi Musa ini ditolong oleh saudaranya yang bernama Harun. Agar ditolong dengan saudaranya Harun, agar disempurnakan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh Nabi Musa. Ngoten loh. Dan andaikan Nabi Musa itu orangnya egois, yang penting aku jadi rasul. Dulur-dulurku ora usah. Ini Nabi Musa tidak akan meminta hal yang seperti itu. Kenyataannya Nabi Musa tidak seperti itu. Sehingga yang perlu diambil pelajarannya niki dawuhnya saya Mutalib Asy'arawi, wa hadza namudajun yajibu ayyuhtada. Ini merupakan sebuah contoh yang wajib untuk kita tiru. Berupa napa fa in kullifta bi amrin fawqa taqatika falahu baru alaika antasta'ina bi alaihi bi ghairik. Kalau kamu sedang memiliki tugas yang sangat berat, yang sekiranya kamu sendiri nggak mampu untuk menyelesaikan atau melakukan tugas tersebut, maka kamu jangan sesekali kamu gengsi untuk meminta bantuan terhadap orang lain. Paham barawe, Pak? Kadang dari kita itu kan gengsi tuh, kadang dari kita itu gengsi. Katene awak dhewe ngerasa dadi kiai ngono umpamane. Dari kiai wayahe menyampaikan nopo jenenge, wayahe menyampaikan dawuh-dawuh ora duwe bahan. Kamu sedang menghadapi sebuah permasalahan yang kamu merasa bahwa kamu nggak mampu menghadapi dengan diri kamu sendiri, jangan gengsi untuk meminta bantuan kepada orang lain. Angkat juga orang lain tersebut sebagai wazir kamu, sebagai menteri kamu. Paham berapa? Mulane alhamdulillah kayak aku Gus Sufel Gus Wais iki sok kompak yo gara-garane kaya ngene iki, Pak. Kamu ngerti ben Senin malam Selasa itu materi secara totalitas sing ngarang sing nyarai Gus Sufel. Tapi sing menyampaikan sapa? Kadang Gus Wais, kadang yo aku. Itu merupakan bukti bahwa kita itu harus jangan tidak gengsi. Jadi dari dua arah. Yang pertama, kita jangan gengsi untuk membantu orang lain yang sedang tidak mampu untuk menghadapi tugasnya. Yang nomor dua, kamu juga jangan gengsi untuk meminta bantuan kepada orang lain tatkala kamu tidak mampu menghadapi sebuah tugas. Ya, ini pesannya kayak ngono. Harun akhi, yakni Nabi Harun, ya. Nabi Harun sebagai saudaraku. Teng mriki dingendikaken diceritakne, Pak.
lek ngerti. Iki wis pirang jam tawak dimulai. Teng mriki terakhir wis. Jadi teng mriki dikatakan antara Nabi Harun sama Nabi Musa itu saling paket yang saling melengkapi. Kamu kalau tahu yang namanya Nabi Musa itu adalah sosok Nabi yang sangat galak sekali. Tur nyuwun sewu, Nabi Musa itu warna kulitnya merah kecoklatan. Cara bahasa rodok kasar, ora patek ganteng. Sedangkan yang namanya Nabi Harun itu kebalikannya Nabi Musa. Nabi Harun itu yang ganteng, ya putih, ya toh. Marengono tutur katanya sangat lemah lembut. Napa? Tutur katanya sangat lemah lembut. Sampai nang kene dingendikaken. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, inna Harun alaihissalam kana yamtazu ala Musa fi umurin ukhra. Banyak perbedaan antara Nabi Musa dan juga Nabi Harun yang mana ini saling melengkapi. Fakana bihi linun wa hulmun. Kalau Nabi Harun itu penuh dengan yang namanya kelemah lembutan. Sedangkan wakana Musa hadan sari al-ghadab. Kalau Nabi Musa itu dikit-dikit marah. Dikit-dikit langsung marah. Itu Nabi Musa. Fakana Harun dilin wa Musa lisyiddah. Maka ini paket lengkapnya. Maka Nabi Harun itu untuk mengimbangi agar tidak terlalu keras, ada lemah lembutnya. Nabi Musa itu untuk mengimbangi biar ada keras-kerasnya. Cara bahasanya biar ono kereng-kerengnya, biar tidak terlalu lemah lembut. Jadi perpaduan yang perpaduan yang saling melengkapi. Bahkan nyuwun sewu, dalam segi kefasihannya pun saja ini juga saling melengkapi. Nabi Musa, nyuwun sewu tadi sudah dijelaskan, wahlul uqdatam min lisani. Nabi Musa itu di mulutnya ada uqdah, ada pelo, ada cadel atau bahasanya ada kaku di lisan. Sedangkan Nabi Harun itu sangat fasih. Dan ngeri akan gila fa inna Musa kana asmaral laun aj'ada sya'ri aknal anfi. Pengeriki dingendikaken Nabi Musa itu warna kulitnya itu merah kecoklat-coklatan, terus marongonten rambutnya keriting. Napa? Rambutnya keriting. Sedangkan Harun fakana abyadul launi mursalus sya'ri wasimat taqati wal malamih tartahulu al absar. Lek Nabi Musa kuwi wonge putih, rambutnya lurus, ganteng. Bahkan bahasanya nang ini sifatnya tartahulu al absar. Cara wong nyawang ngono demen nih. Garai wong sing nyawang iku demen. Lalu sampai nang ini dia kan faman lam yartah li Musa irtah li Harun. Kalau ada orang tanda kutipnya bahasa kasar, kalau tidak kurang suka melihat Nabi Musa, tapi kalau melihat Nabi Harun bisa dipastikan demen. Napa? Bisa dipastikan demen. Siki ketahuan. Pokoknya intinya ngeten. Kalau nate membaca di salah satu kitab niku ngeten. Pokoknya orang-orang yang mengemban risalah, orang-orang yang mengemban dakwah kepada Allah Ta'ala itu nanti diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala salah satu dari beberapa hal ini. Yang pertama, kebanyakan roh tenan iki. Biasanya uang ku mengemban dakwah kepada Allah Ta'ala akan diberi salah satu daripada 3 sebagai penguat daripada dia untuk mengemban dakwah kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, terkadang seseorang itu diberi suara yang enak. Apa? Carane Gusti Allah ben isok menyampaikan dakwah agama Islam ini, biasanya orang yang mengembannya itu, orang yang mengemban dakwah itu akan diberi suara yang enak. Yang nomor 2, orang yang mengemban dakwahnya Allah Ta'ala biasanya juga diberi yang namanya wajah yang rupawan. Sekali lagi, aku orang bahasanya ganteng ngono ora ya. Napa? Ora kok bahasanya ganteng, wajah yang rupawan. Tanda kutipnya wong lek disawang kok penak ngono lho. Jadi sampai lek ningali wajah-wajahe para wali, para kiai disawang adem ngono, Pak. Disawang nyawang tok lho, nyawang ojo nyawang wong, nyawang fotone tok lho wis marem bisa. Adem rasanya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, nanti juga diberi
keluasan dalam urusan harta. Jadi iling-ilingan uang sing mengemban risalah dakwahnya agama Islam ini oleh Allah Ta'ala biasanya akan diberi salah satu atau bahkan paket lengkap pun biasanya suara enak, wajah rupawan, dan juga harta yang banyak agar dia bisa menjadi orang yang dermawan. Ini dawa Pak. Jadi intinya tak lanjutnya ya kurang didik ya. Wa asyriku fi amri. Wa asyriku fi amri. Ya, jadi penting. Jadi wajah sing ya bahasan duduk ganteng. Sing penting di sawang pena itu merupakan salah satu yang tanda kutipnya merupakan ada magnet di situ. Pon terakhir tengriki didawuhaken usdud bihi azri ayyudhri. Kuatkanlah dengan saudaraku itu punggungku. Artinya semua itu bahasane innama ju'ila sifat akhihi mukammilatan li sifatihi wal jami' min ajli ada'i risalah wa tabliya ala wajhihi al akmal falam yangdur ila nafsihi wa najahihi wa. Jadi Nabi Musa itu ingin benar-benar risalah ini tersampaikan dengan cara yang baik sehingga sifat-sifatnya itu disempurnakan dengan saudaranya. Jadi bukan kok untuk bahasane wong-wong politik apa bahasanya monopoli politik. Jadi bukan kok Nabi Musa itu ingin monopoli politik kerasulan kerisalahan ini, bukan. Paham ya? Nek wong dadi presiden marono ngangkat mantune, marono ngangkat anak, marono ngangkat iki kan namanya apa? Apa bahasanya Bang? Monopoli politik. Tapi kalau Nabi Musa ingin mengangkat saudaranya, dalam hal ini kakaknya, ini buah Nabi Harun, ini bukan untuk apa bahasanya monopoli politik, tapi murni agar benar-benar semuanya risalah ini tersampaikan secara baik, secara totalitas. Karena Nabi Musa merasa bahwa dirinya itu banyak kurangnya, ya. Lah nek digawe penak-penak wis tak pek dhewe ae penak ora usah dulur. Tapi Nabi Musa enggak menghendaki yang seperti itu. Saya masih banyak kekurangannya, harus disempurnakan dengan saudaraku. Pun wasyriku fi amri, dan sekutukanlah saudaraku itu dalam urusanku, yakni dalam risalah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wis cah iki sekawanan. Yang benjing dilanjutakan maluman qauluhu asyriku fi amri surat Thaha ayat 32 ilahuna wallahu alam bisawab.